Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan melanjutkan karir saya menangani tim Tarkam agar bisa bermain di kancah kelas dunia. Oke guys, tidak terasa sekarang kita sudah berada di awal musim. Dan tim yang saya kelola yaitu Sangkuriang FC sekarang sudah dipastikan naik ke level yang lebih tinggi, di mana lawan yang akan kita hadapi semakin sulit lagi guys. Dan di awal musim ini Sangkuriang FC sebenarnya bermain cukup bagus dengan catatan 4 kemenangan tanpa kebobolan, atau selalu meraih clean sheet di setiap pertandingannya guys. Dan selama kurang lebih 3 bulan, atau jika di dalam game Top 11 selama 3 musim, saya berhasil membawa tim Tarkam yaitu Sangkuriang FC yang saya kelola sukses meraih gelar juara. Mulai dari tingkat RT saya berhasil mengamankan 2 trofi cup dan juga liga. Pada tingkat RW, tim yang saya kelola berhasil meraih treble pertama dengan meraih 1 trofi liga, 1 trofi liga champion, 1 trofi super cup, dan jadi finalis kompetisi cup. Begitupun di musim berikutnya, setelah tim saya dipromosikan ke tingkat desa, tim saya kembali mempertahankan gelar juara dan hanya gagal di final kompetisi cup saja untuk yang kedua kalinya secara beruntun guys. Waduh, ajib. 2 kali final, 2 kali gagal. Kacau emang benar, tapi ya udahlah. Kita udah sukses. Jadi kesuksesan tim saya di 3 musim pertama juga tidak terlepas dari dukungan para warga yang selalu mendukung tim saya baik ketika bermain kandang maupun tandang di setiap pertandingannya. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung tim saya sejauh ini. Kalian luar biasa dan saya harap semua teman-teman bisa meraih kesuksesan di setiap musimnya. Semangat buat teman-teman semua, semangat. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Nah, setelah tim saya Sangkuriang FC sudah dipastikan sukses meraih triple winner dalam 2 musim terakhir, alhamdulillah tim saya Sangkuriang FC sudah dipromosikan ke level yang lebih tinggi untuk bermain di turnamen tingkat kecamatan guys. Dan nantinya kita akan mewakili nama kecamatan Bantar Kawung untuk menghadapi tim dari kecamatan lain di Kabupaten Brebes. Waduh, mantul. Mantap betul. Nah, tentu warga desa senang dengan pencapaian ini dan mereka antusias untuk mendukung Sangkuriang FC. Tapi meskipun kita sudah dipastikan akan mewakili nama kecamatan, sampai saat ini kita masih belum mendapatkan kucuran dana segar dari Pak Camat. Waduh, kenapa nih guys? Kita belum dapat dana segar untuk memperkuat Sangkuriang FC di awal musim ini. Ajib. Jadi terpaksa di awal musim ini saya harus memperkuat tim dengan modal yang saya miliki terlebih dahulu guys. Dan kemarin saya baru saja melatih striker potensial dengan gaya main target man. Jadi pemain ini adalah salah satu aset yang sangat-sangat berharga untuk tim saya ke depannya. Sementara di posisi lainnya saya masih mengandalkan pemain lama andalan saya yang bermain luar biasa di musim sebelumnya, yaitu Cecep Suricep, Saeb, Triono, Tarmono, Tijo, Rocky Hartono, Wasjo, dan Pongkeng. Sedangkan Dadang dan Wasman adalah rekrutan panik yang saya lakukan di akhir musim lalu untuk mengamankan trofi si kuping besar guys. Dan mereka berdua masih saya percaya untuk mengisi susunan tim inti untuk sementara. Dan musim ini saya baru saja kedatangan 3 pemain dari Akademi Remaja. Salah satunya pemain potensial yang baru sedikit saya tingkatkan kemampuannya, yaitu Amo. Jadi dia adalah gelandang kanan dengan gaya main winger yang mungkin bisa memberikan kontribusi apik untuk tim saya musim ini. Jadi ada kemungkinan Dadang akan sering menjadi penghangat bangku cadangan. Oh iya, jadi rencananya hari ini saya juga akan membeli 1 pemain dari lelang di posisi back sayap untuk menggantikan peran Wasjo yang performanya sudah mulai menurun. Dan kebetulan saya juga tidak memiliki opsi di bangku cadangan, jadi terpaksa saya harus mendatangkan pemain baru ke susunan tim inti di awal musim ini guys.
Oke, untuk membeli pemain baru sekarang mari kita masuk ke menu transfer. Jadi karena saat ini Sangkuriang FC sudah bermain di turnamen tingkat kecamatan, sekarang kita sudah mulai bisa mendatangkan pemain baru dari luar kota, guys. Jadi kita bisa mendatangkan pemain baru dari luar kota untuk memperkuat tim kita di setiap musimnya. Tapi untuk pemain bertalenta, saya akan terus memantau pemain-pemain muda yang masuk akademi remaja di desa saya terlebih dahulu, guys. Jadi saya lebih suka mendatangkan pemain potensial dari akademi remaja seperti yang dilakukan oleh klub-klub besar di seluruh dunia. Saya banyak belajar dari Chelsea, di mana akademinya banyak menghasilkan pemain bertalenta seperti Mason Mount, John Terry, Rex James, dan Tammy Abraham, serta banyak juga pemain-pemain potensial lainnya yang bermain untuk klub-klub berbeda. Dan untuk pemain-pemain yang saya beli dari lelang mungkin tidak akan bertahan lama, jadi mereka hanya akan bertahan selama 1 atau 2 musim saja. Lalu posisinya akan digantikan oleh pemain dari akademi remaja di musim berikutnya, guys. Oke, jadi untuk merekrut pemain baru hari ini saya sudah memiliki modal 64 token plus uang tunai sebanyak 23 juta rupiah. Waduh, 23 juta rupiah, ajib. Tapi saya tidak akan mengeluarkan banyak uang di bursa transfer awal musim ini, guys. Jadi saya hanya akan mendatangkan pemain yang benar-benar saya butuhkan saja, yaitu back sayap kanan. Jadi meskipun nanti saya melihat pemain bagus, saya tidak akan membelinya kecuali saya memang membutuhkannya. Jadi usahakan kita harus bijak dalam mengelola keuangan klub. Dengan begitu kita tidak mengalami kebangkrutan di setiap musimnya, guys. Oke, jadi kebetulan saya sudah menemukan pemain incaran saya, yaitu back sayap kanan, dan dia memiliki gaya main wing back. Tapi sebelum saya membeli pemain ini, hal yang biasanya saya lakukan yaitu mengecek keterampilan, statistik, dan performa pemain tersebut, guys. Nah, kita bisa lihat di sini, guys. Wingback ini memiliki performa yang sangat bagus dalam 3 pertandingan terakhir dengan nilai 10, 10, 8, dan dia juga berhasil mengemas banyak gol untuk tim yang dia bela sebelumnya, guys. Jadi untuk mendapatkan wingback ini saya harus bersaing dengan 3 manajer lain yang sudah menawar lebih dulu. Tapi karena pemain ini sudah tua, jadi saya tidak akan menghabiskan lebih dari 10 token untuk merekrutnya. Misalkan nanti ada manajer lain yang sanggup membayarnya lebih mahal, saya akan dengan senang hati melepasnya. Oke. Akhirnya saya mendapatkan pemain incaran saya dengan harga kurang dari 10 token, guys. Mantap. Nah, setelah kita mendatangkan pemain baru, usahakan kamu jangan langsung memainkannya, guys. Kamu harus melatihnya terlebih dahulu agar pemain tersebut bisa mendapatkan bonus latihan maksimal. Karena jika tidak dilatih secara tim, pemain yang baru kita beli belum memiliki bonus latihan sama sekali. Untuk itu kita harus melatihnya lagi. Dan untuk melatih pemain baru, kita tidak perlu memilih semua pemain. Cukup pilih minimal 8 pemain cadangan berikut dengan pemain yang baru kamu beli tadi, guys. Setelah kamu memilih pemain, kamu bisa pilih drill latihan dengan intensitas sangat mudah atau mudah untuk melatihnya secara tim. Kemudian klik selesai dan mulai latihan. Oh ya, karena pemain ini belum memiliki bonus latihan sama sekali, usahakan kamu harus terus mengulangi latihan ini sampai bonus latihannya maksimal di angka 10%. Nah, setelah saya selesai melatihnya, sekarang kita bisa lihat di sini, guys, bonus latihannya sudah maksimal di angka 10%. Tapi karena pemain ini sudah mulai kelelahan, jadi kita harus segera memulihkannya, guys. Dan untuk memulihkan pemain ini, kamu bisa masuk ke menu fisioterapi, lalu klik icon plus sekali, kemudian klik gratis. Dan lakukan cara ini sampai kondisinya bugar. Setelah kondisi pemain ini bugar, kita bisa menempatkannya sebagai pemain inti untuk menghadapi lawan kita selanjutnya di kompetisi liga, dan nanti kita lihat kira-kira sebagus apa performanya. Tapi saya harap dia bisa memberikan yang terbaik untuk tim saya agar saya tidak sia-sia membelinya. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara New Egg tim asal Kecamatan Salam versus Sangkuriang FC di matchday kedua kompetisi liga musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke, dan kita lihat di sini bahwa jelas Sangkuriang FC sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan New Egg di pertemuan pertama. Ya, mereka memang memiliki kualitas mutu yang biasa saja, tapi meskipun mereka memiliki kualitas yang terlihat biasa-biasa saja, kita tidak boleh meremehkan lawan begitu saja, karena bisa jadi justru mereka yang akan merepotkan lini pertahanan tim kita. Jadi kita harus tetap berhati-hati menghadapi tim sekecil apapun di 3 kompetisi berbeda, yaitu di Liga, Cup maupun di Liga Champion. Oke, dan untuk taktiknya sendiri teman-teman bisa lihat di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, dan saya coba menyerang dari sisi kanan dengan gaya umpan pendek
sebenarnya tidak cukup bagus ketika cuaca hujan, tapi nanti kita coba lihat situasinya seperti apa. Misalkan nanti kurang cocok, mungkin kita akan coba menggunakan gaya umpan perpaduan. Dan di sini alasan saya menerapkan gaya umpan pendek karena Cecep dan juga Saeb mereka tidak memiliki atribut umpan silang yang baik. Itu alasan saya. Kemudian Sutriono juga memiliki passing yang bagus, jadi ada 3 penyerang yang memang harus bisa kasih suplai bola untuk Tahir Al-Fatih di posisi striker sebagai seorang target man. Oke, di menit ke-8 kita lihat serangan dilakukan oleh Sangkuriang FC. Umpan ke depan maksudnya yang dituju, ada Sutriono di sana, bagus sekali dua pemain Sutriono, 3 pemain Sutriono lewatin. Gol Sutriono, luar biasa sekali. Kita lihat 3 pemain dilewati dan dia melakukan sepakan yang sangat keras, tapi sayang sekali ada potensi offside. PR melihat ada potensi offside, tapi onside dan gol tercipta untuk Sangkuriang FC. Tim tamu unggul 1-0 atas New Egg di babak pertama, pemirsa. Kita lihat stadion dari New Egg terlihat tidak terlalu penuh penontonnya. Kemungkinan sedang hujan karena ada banyak penonton yang tidak bawa payung. Oke, dan kita lihat serangan kembali dilakukan kali ini Sangkuriang. Sayang sekali umpan dipotong oleh Bella Gazar. Kali ini lemparan ke dalam untuk New Egg. Cukup tenang, umpan 1-2. Apakah akan berbuah gol? Berbahaya Barbosa, Zhang di sana, Maeser berbahaya, Neser push. Waduh, nyaris saja kita lihat. Nyaris saya tembakan dari New Egg masuk ke gawang Sangkuriang FC, tapi bagus sekali tembakannya, masih melambung keluar lapangan, pemirsa. Skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Waduh, baru main udah cedera, kampret. Masih babak pertama. Ini sepertinya karena faktor lapangan dari New Egg ini belum di upgrade nih kayaknya, guys. Jadi dia kesingkel. Aduh, berapa hari nih, ajib. Baru main udah cedera, kampret, bener-bener. Oke, Wasjo masuk menggantikan Babuana, pemain yang baru kita rekrut dari lelang, pemirsa. Kali ini Sangkuriang kembali membangun serangan. Sutriono, Cecep Suricep dari sisi. Jelas sebuah pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh main New Egg, yaitu Gatselos. Kartu kuning diberikan, tendangan misalkan dilakukan kali ini. Al-Fatih berdua langkah. Al-Fatih. Tembakannya sangat melehoi sekali. Tembakannya tidak cukup baik, pemirsa. Tendangan Al-Fatih masih bisa diamankan oleh penjaga gawang New Egg di babak pertama. Kali ini Sangkuriang kembali membangun serangan. Ada Cecep Suricep, bagus sekali. Sayang masih bisa direbut, menghasilkan serangan balik cepat untuk New Egg, pemirsa. Cukup tenang. Ada Neser, umpan terobosan maksudnya, bagus sekali. Ada Wasjo yang berhasil menghentikan serangan balik cepat yang dilakukan oleh New Egg. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Sangkuriang FC di menit ke-30. Tim tamu masih memimpin. Kita lihat serangan kembali dilakukan. Ada Cecep Suricep kembali ke belakang. Ada Amo tengah. Tijo melebar ke sisi sebelah kanan. Tarmono kembali pada Sutriono. Jelas lagi-lagi sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari New Egg. Oval, kartu kuning diberikan. Al-Fatih, gol nomor punggung 9. Al-Fatih berhasil mengemas 1 gol lagi untuk membawa Sangkuriang FC unggul 2-0 atas tuan rumah New Egg City, pemirsa. Luar biasa sekali, tembakan yang sangat bagus sekali, sangat keras sekali dilakukan oleh Al-Fatih di babak pertama. Skor 2-0 kali ini Al-Fatih mau gol. Al-Fatih nyaris kita lihat tembakan. Sayang sekali Al-Fatih terjebak offside. Tembakan kerasnya ternyata tidak berbuah gol dan masih bisa ditepis tadi, pemirsa. Ini 38, skor masih 2-0 untuk keunggulan Sangkuriang FC. Kali ini Gideon New Egg melakukan serangan. Neser, umpan ke tengah. Barbosa melebar ke sisi sebelah kanan. Jiang di sana, berbahaya sekali Jiang. Bagus sekali, ada Wasman memberikan tackle keras terhadap pemain dari New Egg di babak pertama, tepatnya di menit 40, pemirsa. Waktu berjalan begitu cepat, paruh waktu. Kita lihat Sangkuriang FC memimpin jalannya pertandingan. Wasman bermain bagus di sisi sebelah kiri dengan nilai 8. Dia berhasil menghentikan serangan-serangan New Egg di babak pertama tadi. Informasi yang diterapkan oleh New Egg
cukup solid sebenarnya, tapi agak sedikit riskan di area tengah pertahanan mereka pemirsa. Tapi dia berhasil menghentikan serangan-serangan dari Sang Kuryang. Kali ini babak kedua sudah dimulai. Ada Stalos. Kita akan coba untuk menyerang dari area tengah. Wasjo. Seperti biasa ya, saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang sejak menit awal hingga pertandingan berakhir pemirsa. Cecep Suricep, Sutijo, Amo, cukup tenang kembali ke belakang. Sutijo jauh ke depan maksudnya yang dituju Alpati. Bagus sekali sendirian Alpati. Bat, ini. Dari depan mulut gawang dari UX, tapi tembakan keras Sang Kuryang FC yang dilakukan oleh Alpati masih bisa ditepis oleh penjaga gawang UX pemirsa. Kali ini giliran mereka kembali membangun serangan. Apakah mereka akan memperkecil ketertinggalan? Umpan yang sangat manis nyaris kita lihat. Tinjuan dari Bongkeng masih belum bisa menyelamatkan si kulit bundar, tapi beruntung tadi tandukan yang dilakukan oleh penyerang New Egg masih melenceng dan tidak ada gol yang dilakukan oleh New Egg. Menit ke-57 kali ini serangan kembali dilakukan. Ada Amo, bagus sekali skill yang sangat baik. Amo, umpan terobosan Sutriono, bus ini bener-bener tembakan keras yang dilakukan oleh Sutriono masih bisa diamankan oleh penjaga gawang New Egg pemirsa. Sang Kuryang kembali membangun serangan, kali ini melebar. Ada Cecep Suricep melebar ke sisi sebelah kiri. Tarmono, bagus sekali Sutriono. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh sorry pelanggaran. Gak ada sorry. Kartu kuning, sit. Alpati, kali ini Alpati. Ya, lagi tembakannya tidak terlalu keras dilakukan oleh Alpati. Dan kita belum melihat bahwa pemain-pemain dari Sang Kuryang FC memberikan umpan yang cukup baik terhadap Alpati. Jadi Alpati tidak mendapatkan suplai bola yang sempurna sebagai target man. Sebagai target man dia seharusnya mendapatkan bola-bola manja dari rekan setimnya, tapi di sini kita masih belum melihat betul Alpati mendapatkan kesempatan dari tandukan yang luar biasa pemirsa. Cecep Suricep, Saeb, Getuman Amo, mereka memang bermain cukup baik, tapi sayang sekali tidak ada umpan-umpan crossing yang benar-benar bisa dimaksimalkan oleh Alpati seperti di pertandingan sebelumnya. Kali ini kita kesulitan untuk bisa menerobos solidnya lini pertahanan dari New Egg di babak kedua. Kita coba menarik mundur Saib dan juga Cecep. Semoga sayang sekali Kazide berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 atas tim tamu Sang Kuryang FC. Coba memberikan peran menyerang untuk Saib dan juga Sutriono. Kali ini New Egg kembali membangun serangan, cukup tenang. Jauh ke depan masuk yang dituju, berbahaya sekali. Push, nyaris kita lihat upaya Kajide masih lambung keluar lapangan. Dan kali ini kita akan coba untuk all out menyerang, gigih menyerang. Kita coba melakukan tekanan terhadap New Egg di babak kedua ini pemirsa, dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle normal. Kali ini serangan kembali dilakukan, tidak cukup baik. Bola dibuang tanpa lagu oleh Wasjo. Penurunan performa terlihat dari pemain-pemain Sang Kuryang FC di babak kedua, skor 2-1. Kali ini Sang Kuryang kembali melakukan tekanan dari sisi sebelah kiri. Ada Sutriono, bagus sekali melewati penjagaan Sutriono, cukup tenang. Ada Saeb di sana, Saeb, gol! Saeb. Nomor punggung 7 berhasil mengemas 1 gol untuk membawa Sang Kuryang FC mulai 3-1 atas tuan rumah New Egg pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan. Ada Sutriono, Sutijo, Amo, kembali pada Sutriono. Umpan yang sangat manis Tarmono, cool. Tidak, ternyata upaya Tarmono masih kurang maksimal. Tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang New Egg pemirsa. Kali ini Amo lemparan ke dalam. Sutijo, Rocky Hartono, cukup tenang, jauh ke depan masuk dituju. Ada Cecep Suricep, bagus sekali Cecep, umpan crossing Alpati. Sayang sekali umpan yang tidak cukup baik dan tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Alpati. Itu akibat atribut umpan crossing dari Cecep Suricep yang tidak cukup baik pemirsa. Ada Amo kali ini membayang-bayangi, bisa dipotong, menghasilkan serangan balik cepat. Umpan jauh ke depan maksudnya Alpati. Saeb, Tarmono, cukup tenang, umpan terobosan yang sangat baik. Ada Sutriono di sana, kita lihat Sutriono, skill yang luar biasa Sutriono, dan gol
gol Sutriyono nomor punggung 10 berhasil mencetak gol keempat untuk Sang Kuryang FC. Dan kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa. Sang Kuryang FC berhasil menundukkan New X, sang tuan rumah, dengan skor 4-1 pemirsa. Luar biasa, ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting pemirsa. Pekan kedua kompetisi liga yang membuat persaingan kembali terbuka untuk Sang Kuryang FC mempertahankan trofi liga keempatnya. Dan kita lihat untuk ball possession kita unggul 64 berbanding 36%, sedangkan dari total tembakan kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Sutriyono dengan nilai yang sangat luar biasa. Jadi dia adalah pemain yang sangat bagus di 3 musim ini pemirsa, luar biasa sekali. Dan kita lihat pemain dari New Egg bermain tidak maksimal di pertandingan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Free, Coach Hanang Prestio, Coach Justin, kemudian Iwang Jian, dan Coach J. Wolulas, kemudian ada Coach Jos Gandos, Doni Zuan, dan Coach Brio. Terima kasih atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan New Egg dengan skor 4-1. Luar biasa. Dan dengan kemenangan ini otomatis tim saya berhasil menempel ketat posisi puncak klasemen yaitu Redibo IF dengan raihan 6 poin. Kita hanya kalah agregat gol saja. Mereka punya penyerang yang sangat produktif pemirsa. Oke, kita kalah produktif. Alpati sayang sekali di pertandingan kali ini hanya mencetak 1 gol. Semoga saja nanti di pertandingan selanjutnya dia bisa memporak-porandakan lini pertahanan lawannya pemirsa. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf saya lagi kurang mood sebenarnya, jadi saya jadi komentatornya ya agak kurang enak didengar apa gimana. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NNTV11, terima kasih untuk partnership NNTV11 yaitu Kiano Store, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.